Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Saidah dari kelas A D4 Alih Jenjang Teknologi Laboratorium Medik. Kali ini akan membahas mengenai teknik dasar dari imunohistokimia. Materi ini bersumber dari materi PowerPoint dosen kita, yaitu Pak Purwanto. Berikut merupakan tahapan-tahapan imunohistokimia. Yang pertama, deparafinasi atau dewaxing. Langkah ini untuk membuang parafin dari permukaan sel, sehingga antigen yang dicari dapat terdeteksi oleh antibodi. Selanjutnya, pembilasan dilakukan setiap selesai tahapan imunohistokimia. Ini akan membuang protein dan bahan kimia yang tidak diinginkan. Bahannya itu PBS atau TBS. Antigen retrieval. Pengenalan antibodi antigen tergantung pada struktur protein. Perubahan konfirmasi protein yang disebabkan oleh fiksasi formalin dapat menutupi epitop, dengan demikian mempengaruhi antigenisitas protein dalam jaringan yang diberi formalin menurut Montero pada tahun 2003. Untuk memulihkan bagian antigenisitas jaringan yang telah ditutup dengan fiksasi formalin, maka harus dilakukan antigen retrieval atau yang dikemukakan oleh Hyat pada tahun 2002. Yang pertama yaitu pemanasan atau HIR, yang kedua enzim proteolitik atau PIR. Antigen retrieval yang pertama HIR atau Heat Induced Epitope Retrieval. Metode ini metode sederhana memanaskan bagian jaringan dalam larutan buffer untuk meningkatkan sinyal imunohistokimia. Pada suhu tinggi, renaturasi protein pada jaringan menggunakan microwave, pressure cooker, water bath, atau autoclave. Membutuhkan buffer dengan perbedaan pH dan konsentrasi seperti sitrat pada pH 6, EDTA dengan pH 8, tris EDTA pH 9, tris HCl pada pH 10. Kekurangan metode ini yaitu perhatian selama dan setelah pemanasan. Slide tidak boleh kering karena ini menghancurkan antigenisitas. Pemanasan dengan spesimen yang underfixatif akan merusak detail inti. Jaringan berserat dan lemak cenderung terlepas dari slide. Ini merupakan gambaran metode HIR. Antigen retrieval yang selanjutnya dengan metode PIR atau Proteolytic Induced Epitope Retrieval. Diperkenalkan oleh Huang et al., Curran dan Gregory, serta Mepham et al. Enzim yang paling umum digunakan adalah tripsin dan protease, tetapi proteolitik lain seperti chymotrypsin, pronase, proteinase K, dan pepsin dapat digunakan. Prinsipnya yaitu digesti memecah ikatan silang formalin sehingga bagian antigen terbuka. Under digestion menghasilkan pulasan tidak optimal karena tidak semua bagian antigen terbuka sempurna. Over digestion yaitu dapat menghasilkan false positive, high background, dan kerusakan jaringan. Prosedur ini kurang juga disukai karena harganya yang cukup mahal. Ini merupakan gambaran dengan metode PIR. Kemudian blocking yaitu dengan endogenous peroksidase dan blocking serum atau Fc reseptor. Blocking endogenous peroksidase, jika enzim yang serupa dengan yang digunakan sebagai label antibodi atau HRP ada dalam jaringan, maka enzim tersebut akan bereaksi dengan substrat yang digunakan untuk melokalisir reaksi antigen antibodi dan menimbulkan masalah dalam interpretasi. Menghambat aktivitas enzim endogen sebelum pewarnaan dapat menghilangkan reaksi positif palsu. Jaringan diinkubasi dengan HRP dan substrat DAB tanpa inkubasi antibodi primer. Jika jaringan berwarna coklat, maka blocking dibutuhkan. Inkubasi pada hidrogen peroksida 0,3% selama 10 menit pada suhu kamar. Ini merupakan gambaran blocking endogenous peroksidase. Pemberian H2O2 akan menetralisir enzim seperti peroksidase dan biotin karena akan mempengaruhi sinyal dari antibodi, khususnya pada metode HRP. Biotin, vitamin B yang terdapat di beberapa organ seperti ginjal, hati, dan limpa
dapat menjadi penyebab pewarnaan latar belakang non-spesifik yang tinggi. Selanjutnya, alkalin fosfatase adalah enzim yang banyak pada jaringan seperti hati, tulang, usus, plasenta, beberapa tumor, dan leukosit. Aktivitas alkalin fosfatase atau AP diblokir oleh levamisol dan asam asetat 20%. Blocking serum. Reseptor Fc yang ada pada membran sel makrofag, monosit, granulosit, limfosit, dan beberapa sel lain mungkin secara teori mengikat bagian Fc dari antibodi yang digunakan untuk immunolabeling. Untuk memblokir reseptor Fc endogen digunakan serum normal. Diinkubasi bagian selama 15 hingga 30 menit yang berasal dari spesies yang sama untuk memproduksi antibodi sekunder. Selanjutnya, antibodi primer. Antibodi primer mengacu pada antibodi yang bereaksi spesifik pada antigen yang dicari. Contohnya, CD20 digunakan sebagai antibodi primer untuk memperlihatkan sel B pada jaringan. Antibodi ini monoklonal dan poliklonal. Pabrikan biasanya menyediakan dua format, yaitu konsentrat dan atau ready to use. Konsentrat itu biasanya datasheet hanya memberi informasi kisaran pengenceran yang direkomendasikan, namun pengenceran optimal harus tetap ditentukan oleh pengguna berdasarkan trial. Antibodi konsentrat lebih ekonomis namun memiliki kelemahan dalam waktu dan usaha saat menentukan pengenceran optimal. Sedangkan untuk antibodi ready to use nyaman dan terstandarisasi namun biayanya sedikit lebih besar daripada antibodi konsentrat. Titer dan dilusi antibodi primer. Titer adalah pengenceran antibodi tertinggi yang menghasilkan warna spesifik yang kuat dengan background staining paling sedikit. Dilusi adalah rasio antibodi konsentrat terhadap volume total pengenceran yang diinginkan. Larutan kerja optimal biasanya ditentukan dengan iterasi atau seri pengenceran. Ini merupakan contoh beberapa titer dan hasil gambarannya. Dengan titer 1:50. Selanjutnya, untuk dilusi 1:200 memberikan kontras positif maksimal dengan tanpa background staining. Ini merupakan beberapa gambaran lainnya. Untuk waktu inkubasi berbanding terbalik dengan konsentrasi antibodi. Semakin tinggi konsentrasi antibodi, maka semakin pendek waktu inkubasinya. Periode inkubasi yaitu mulai dari 30 hingga 60 menit. Suhu inkubasi reaksi antibodi antigen meningkat pada suhu 37 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu kamar. Peningkatan suhu juga memungkinkan pengenceran antibodi yang lebih tinggi. Humidity chamber harus digunakan saat inkubasi pada suhu yang lebih tinggi untuk mencegah pengeringan jaringan. Enzim dan kromogen. Detection system melekatkan label enzim ke antibodi primer atau sekunder agar dapat memvisualisasikan lokasi ikatan antigen antibodi pada jaringan. Sedangkan enzim atau konjugat adalah protein yang bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan laju reaksi kimia. Digunakan untuk merubah reagen tidak berwarna ke dalam produk berwarna stabil guna menandai lokasi kompleks antibodi antigen. Kromogen adalah zat yang menyerap cahaya menghasilkan warna. Enzim label yang digunakan pada umumnya digunakan pada metode IHK yaitu horseradish peroksidase atau HRP dan alkalin fosfatase atau AP. Horseradish adalah enzim yang mengkatalis hidrogen peroksidase H2O2 menjadi air dan oksigen. Kromogen yang umumnya digunakan pada horseradish peroksidase yaitu 3-amino 9-etil karbazol atau AEC dan 3,3-diamino benzidin atau DAB. Ini merupakan karakteristik kromogen pada IHK. Dan beberapa substrat pada IHK. AEC dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna merah terang.
Produk reaksi ini tidak stabil dan bisa memudar seiring berjalannya waktu. AEC larut dalam alkohol. Slide yang terpulas harus memperhitungkan penggunaan counterstain non-alkoholik, hematoksilin atau Meyers atau Giles. Slide AEC harus menggunakan mounting medium berbasis air atau aqueous mounting media. DAB dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna coklat gelap. Produk reaksi ini stabil dan tidak luntur seiring berjalannya waktu. Ini merupakan contoh dari perbedaan kromogennya. Slide DAB dapat menggunakan permanen organic base mounting media. Dalam beberapa prosedur IHK, warna coklat gelap dapat dimodifikasi dan diintensifkan dengan menambahkan logam, tembaga, atau kobalt ke larutan DAB. DAB tidak cocok untuk kasus melanoma karena pigmen coklat gelap endogen dalam sel tumor bisa dikacaukan dengan produk reaksi DAB. Untuk setup laboratorium imunohistokimia, alat dan bahan yang digunakan yaitu frozen atau paraffin embed tisu, cryo embed media, sukrose 4% PFA, mikrotom, glass slide, cover slip, refrigerator, inkubator, sealant, dan etanol. Untuk tisu treatmentnya ada serum atau BSA, citrat buffer, tris EDTA buffer, serta boiling source. Untuk mendeteksinya itu ada antibody primer dan sekunder, hematoksilin, citrat atau tris EDTA buffer, DAB solution, serta mikroskop. Tahapan prosedur imunohistokimia metode LSHB. Detection kit menggunakan Ultratech CHAT UUC S125 dengan antibody primer estrogen reseptor ER pada kanker payudara. Yang pertama yaitu proses deparafinasi dan rehidrasi. Selanjutnya ada penambahan blocking peroksidase selama 90 menit untuk inaktivasi aktivitas endogen peroksidase. Selanjutnya dibilas dengan PBS sebanyak 2 kali. Selanjutnya penambahan antigen retrieval, dipanaskan dengan microwave pressure cooker atau water bath dengan citrat buffer solution pH 6. Selanjutnya dibilas lagi dengan PBS 4 kali. Selanjutnya penambahan superblock to block non-specific staining. Selanjutnya dibilas lagi dengan PBS 1 kali. Penambahan IR atau PR antibody yang ready to use selama 30 hingga 60 menit. Selanjutnya dibilas dengan PBS sebanyak 4 kali. Penambahan Ultratech polyvalent antibody selama 10 menit. Selanjutnya dibilas lagi dengan PBS sebanyak 4 kali. Penambahan Ultratech HRP conjugate selama 10 menit. Bilas lagi dengan PBS 3 kali yang kemudian dilanjutkan bilas dengan Aquades sebanyak sekali. Selanjutnya penambahan DAB kromogen selama 5 menit. Kemudian dibilas dengan Aquades 3 kali. Selanjutnya penambahan counterstain dengan Meyers hematoksilin selama 1 hingga 2 menit. Dibilas lagi dengan Aquades 3 kali. Blowing selama 5 hingga 10 detik. Kemudian bilas Aquades 3 kali. Kemudian dehidrasi, clearing, dan mounting. Dan berikut merupakan contoh gambaran pola hasil pulasan imunohistokimia. Sel membrannya, ada nukleusnya, sitoplasmik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.